Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran gambar teknik otomotif untuk kelas 10 TKRO TBSM TBO pada SMK HKT 2 Purworejo Klampok. Semoga Bapak berharap kalian di rumah sehat-sehat semua, baik-baik. Semoga selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan rezeki yang melimpah. Nah, Bapak harap kalian sudah memahami antara KD sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana garis atau gambar ortogonal ya. Proyeksi ortogonal yang kalian sudah pelajari, bagaimana kalian pelajari antara proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa ya. Bahwasanya proyeksi Eropa adalah kuadran 1 dan proyeksi Eropa adalah proyeksi Eropa kuadran 1 dan proyeksi Amerika adalah kuadran 3. Pada dasarnya antara proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika adalah kebalikan. Ketika proyeksi Amerika ini sesuai dengan diri kita, misalkan kita menghadap gambar pada posisi kanan, maka di situ adalah posisi kanannya. Tetapi kalau pada proyeksi Eropa, ketika dia menghadap gambar posisi kanan, berarti adalah sebelah kirinya. Nah, kurang lebih seperti itu pada proyeksi Amerika dan Eropa. Maka dari situ, kalian kemarin sudah Bapak berikan contoh-contoh sehingga memudahkan pemahaman kalian dalam memahami gambar proyeksi antara Amerika dan proyeksi Eropa. Kemudian sekarang kita menuju ke bab berikutnya, itu KD 3.7 mengenai menganalisa gambar-gambar potongan berdasarkan jenis potongan. Kemudian tujuan pada pembelajaran kali ini yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian gambar potongan. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan penyajian gambar potongan sederhana. Peserta didik dapat menjelaskan garis dan huruf penunjuk pemotongan. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan penyajian gambar potongan oleh lebih dari satu bidang dan pengajian gambar potongan yang diputar. Peserta didik dapat menjelaskan penyajian gambar potongan berurutan dan potongan benda tipis. Peserta didik dapat menjelaskan bagian benda yang tidak boleh dipotong dan ketentuan garis arsir dalam gambar potongan. Kemudian peserta didik dapat membuat gambar potongan sederhana. Peserta didik dapat membuat gambar potongan oleh lebih dari satu bidang. Peserta didik dapat membuat gambar potongan berurutan. Itu adalah tujuan dari pembelajaran KD 3.7 ya, mengenai menganalisa gambar-gambar potongan berdasarkan jenis potongan. Nah, kemudian untuk pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan pengertian daripada gambar potongan untuk mengenalkan kalian mengenai KD yang akan kita bahas. Yang pertama, gambar potongan ini adalah salah satu titik pada gambar teknik untuk menggambarkan elemen-elemen mesin yang berunggah atau bagian yang tidak terlihat. Fungsi gambar potongan adalah untuk menggambarkan benda berunggah atau tiga dimensi agar lebih mudah diimplementasikan oleh orang lain. Nah, jadi benda yang dipotong pasti adalah benda yang berunggah karena ini adalah untuk melihat bagaimana dalaman isi daripada benda tersebut. Jadi untuk memudahkan kita membayangkan atau mengimplementasikan atau menginterpretasikan dalam bahasa di sini, kita ini supaya bisa melihat dalam bentuk dalamnya, maka benda tersebut harus dibelah menjadi dua, bahkan bisa dibelah lebih dari dua untuk memudahkan kita menganalisa bagian dalam pada benda tersebut. Kemudian coba bayangkan apabila tanpa gambar potongan, gambar teknik yang dibuat tidak akan mampu menggambarkan gambar yang sebenarnya dengan jelas, sehingga semua orang baik perencana dan pelaksana mampu menginterpretasikan gambar.
Terdapat berbagai macam benda berongga dengan berbagai bentuk yang ada pada bidang otomotif. Oleh karena itu, terdapat berbagai jenis gambar potongan juga yang digunakan untuk menyajikan benda tersebut. Hal ini bertujuan agar semua orang dapat memahami gambar potongan tersebut. Setiap elemen atau benda memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung fungsi dan perencana. Jika pada suatu bagian memiliki bagian yang rumit, maka dalam proses penggambar rumit pula sehingga mempersulit informasi yang ingin disampaikan untuk dimengerti. Oleh karena itu, perlu adanya gambar potongan untuk mendeskripsikan bagian-bagian benda yang tersembunyi. Terjadinya gambar potongan merupakan akibat dari penyederhanaan gambar suatu benda yang apabila digambar terlalu rumit. Dari pengambilan gambar potongan tersebut dapat membantu dan mengaplikasikan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah pengertian atau latar belakang adanya kita membuat gambar potongan. Nah, seperti contoh pada gambar di sini. Kalau gambar ini tidak ada potongan sama sekali, kita tidak tahu bagaimana bentuk dalam daripada gambar tersebut. Nah, ini misalkan potongan A gitu kan. Nah, kalau ini tidak dipotong, kita tidak bisa mengimplementasikan bentuk dalam dari potongan gambar ini. Nah, ini kan ketika dipotong, nah maka kita akan tahu dalamnya bahwasanya bentuknya adalah seperti yang di akhir ini adalah bagian yang dipotong. Dipotong ya, kelihatan ada lubang. Kemudian terlihat ini kan sisi di sini luar, sisi dalam yang potongan. Nah, ini yang nanti. Nah, kemudian fungsi dari gambar potongan sendiri merupakan untuk penyajian prinsip struktur, elemen, kaitan antar elemen benda. Pada intinya, gambar potongan atau gambar penampang memiliki fungsi untuk menyajikan atau memperlihatkan bagian-bagian dalam gambar agar posisi benda-benda yang rumit terlihat dengan jelas. Intinya, fungsi hampir sama dengan pengertian di atas, intinya untuk memudahkan kita dalam melihat gambar yang berongga. Supaya ketika kita menggambar benda yang berongga itu, misalnya saya yang menggambar gambar itu, dan nanti akan yang membuat atau mengimplementasikan gambar itu adalah siswa-siswa saya. Maka kadang siswa akan bingung, ini dalamannya bentuknya seperti apa gitu. Maka posisi mana yang harus dikurangi, posisi mana yang harus dipresisikan. Kita kalau tidak ada gambar potongan, kita akan kesulitan. Maka dibentuk gambar potongan supaya kita lebih mudah membaca berapa ketebalan benda, kemudian bagaimana bentuk dalam rongga, sehingga nanti ketika kita membuat benda sesuai dengan gambar yang ada pada job sheet seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah contoh lagi, ada benda yang utuh dan benda yang dipotong. Nah, maka di sini ada dilihat benda yang utuh berbentuk tabung ya. Kemudian dipotong tengah. Ini adalah bidang yang dipotong, bisa dilihat. Ini sangat jelas sekali contohnya. Nah, maka bisa terlihat bentuk dalam 3 dimensi seperti ini. Kemudian dalam 2 dimensi adalah seperti ini. Ini adalah yang diarsir, ini adalah benda yang dipotong ya. Ini adalah perpotongan-perpotongan dari benda tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka jikalau ada pertanyaan, nanti kalian bisa sampaikan pada jawaban kalian yang ada pada tugas, misalkan kurang jelas. Semoga kalian bisa memahami. Untuk lebih jelasnya silakan dibaca materi pada PDF-nya. Bila ada salah, bawa minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.